Baik teman-teman, ini akan menjadi video yang jarang saya bahas dan tetapi tetap ada di channel ini karena ini terkait sesuatu yang seharusnya kita sudah hilangkan ini di kehidupan kita. Nah, jadi saya bertemu dengan seseorang di mana seseorang itu dia sangat mempercayai sebuah kegiatan atau sesuatu yang berkaitan dengan black magic. Orang ini tidak mengikuti, tapi dia dan lingkungannya mungkin di kampung dia itu masih percaya terhadap hal-hal mistis seperti itu. Nah, dimana orang yang dipercaya bisa melakukan black magic ini dipercaya oleh orang sekitarnya, sehingga kemungkinan atau potensi-potensi hal yang dikatakan oleh orang tersebut bisa menjadi kenyataan dan itu akan menjadi sugesti bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, orang-orang yang di sekitarnya tersebut memikirkan hal tersebut seolah-olah hal itu benar terjadi, dan orang yang dipercaya bisa melakukan black magic itu sangat dihormati dan mungkin orang-orang di kampung tersebut percaya. Nah, ini adalah hal yang seharusnya kita sudah tidak seperti ini, karena memang sesuatu seperti itu belum tentu pasti dan itu untuk pembuktiannya juga tidak semudah atau tidak segampang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah atau perhitungan-perhitungan yang pasti. Nah, seperti apa nanti akan saya putar rekamannya dan kita akan memberikan komen atau mungkin kritik terhadap video tersebut terkait dengan ceritanya. Jadi kita pastikan atau teman-teman sekalian harus menyimak cerita tersebut dengan baik atau rekaman percakapan tersebut. Ini pembahasan tentang pemanggilan mistik, hal mistik. Tadi tuh medianya tuh menyan. Ya, tahu menyan nggak situ? Tahu lah. Apa itu menyan? Ya menyan buat bakar itu dupa, itu bahasanya dupa lah, bahasa Indonesia. Jadi dia itu bisa buat manggil setan. Iya, terus. Nah, setan kalau habis dipanggil bisa disuruh. Dari nggak tahu nyuruhnya gimana ini Pak. Bisa buat nyantet, buat nguli, bisa nggak setannya itu buat nguli bangun rumah? Aduh, ntar saya punya Gimana? Yang burung gagak tadi? akurat ya? Ya, oke. Akurat. Saya punya saudara itu orang bilang paranormal lah. Ya, Kalau saya lihat gitu, ngajarinya gitu. paranormal ya. Dia paranormal. Yang bakari jadi ya. Terus kalau mau nyampe orang itu, gue itu malam-malam ngambil tanah kuburan. Orang yang matinya itu mati di hari apa Jumat apa gitu, terus orang gitu. Orang yang mati di hari Jumat atau apa Rebutan, terus perawan. wah, orang mati Buat rebutan. diri tanahnya, ngambil tanah kuburan itu. Oh, tanahnya berarti kubur tanahnya. Kalau enggak ngambilnya itu itu udah aliran ini kali ya, terus baca surat sambil baca surat Al-Fatihah dibalik. Al-Fatihah dibalik sambil ngambil bawah dibalik. Sambil ngambil tanah kuburan Ya, itu dari belakang ya, tengah malam jam 9. tengah malam. Oke. Itu buat nanti buat media nyangket orang. Medianya jadi tanah itu. Nanti buat taburin ke dagangan, Ke rumah atau ke dagang. Oke. Itu kesukaan jin pada datang, nanti dagangan sepi. Dagangan tambah sepi atau tambah rame? Sepi. Oh, berarti buat kalau itu tergantung orangnya bisa. Oh, tergantung ya. Jinnya memang disuruhnya banyak, ya kelihatan taruhannya tuh kayaknya orang mau makan malas gitu. Oh gitu. Jadi kayak yang warung tutup katanya pakai itu berarti. Bisa. Tuh. Yang kedua, terus bisa buat Penglaris ya, tambah ramai. Penglarisnya itu tergantung, nggak tahu ya. Yang jelas saya tahunya khusus untuk kejahatan aja, menyangket. Itu saya pengalaman yang ini nyantet. Tapi itu orangnya punya ilmu berarti. Ada. Emang Kanuragan ada. black magic gitu. Ada. Kanuragan kan gitu, ilmu
Saya contoh ya, ini kita bicara karena itu saudara saya sendiri ya. Ya. Dia kan suka datengin orang Asli gimana. ini. Asli ini mah bicara real. Saudara Saudara saya kandung? di kampung. Enggak. Oh enggak. Bukan dari istri kan? Bukan. Di sini di. Jadi kalau dia pengen orang datang nih pengen ngerjain, lihat mau orangnya udah kesel misalkan, saya kesel lihat mau datang itu orangnya, saya ini ceritain dulu tanggal lahirnya, tahu kalau ada fotonya tahu, makanya foto itu hati-hati. Oh ini pasien ya, pasien yang datang itu bawa foto, bawa itu. Ya fotonya enggak, nanti habis itu malam dikerjain sama dia itu. Oh gitu, dia ngerjainnya malam. Kerjain. Datangnya berarti nggak malam juga ya? Ya enggak siang. Kerjain. Besoknya sambil bawa bukti-bukti yang perkuat dia nggak suka sama orang itu gitu. Ya nggak tahu kerja secara akurat atau Sur. oh berarti hanya kursus ada sertifikat. Enggak, tapi terus dia kerjain, terus ada buktinya. Efeknya Saya nggak tahu, itu mungkin sugesti kali ya. Kok tiba-tiba setelah berapa bulan tuh, kan orang itu datang lagi. Orang yang tadi pasiennya itu nah, ketipu atau memang sugestinya atau goblok gitu kan. Goblok dibohongin, ketipu terus sugestinya masuk, tapi kan masih bersyukur waktu itu pernah saya lihat dibeliin TV ya. Oh gitu ya, berarti berhasil dong. Makanya dibeliin TV, dibeliin apa gitu. Tapi itu ya indikator keberhasilannya nggak tahu ya. Nggak terdeteksi entah bener entah enggak gitu, nggak tahu ya. Kalau kita bicara dengan logika nggak ketemu. Iya sih. Iya nggak ketemu. Kita juga, saya soalnya pernah sampai saat ini dia udah kesel sama saya. Oh gitu. Ya musuhan jadinya. Pak Ufran yang dikeselin. Ya gara-garanya saya kan kerja jadi security ya. Iya. Saya ceritanya ngobrol sama dia. Iya, security. Ngobrol sama dia gini ceritanya. Dia ini kan orang tenar lah, orang kebal bacok gitu ceritanya. Terus kebal bacok berarti udah punya ilmu lah. Gini kan bener, dia digini-giniin nggak mempan gitu. Oh gitu. Saya lihat dia, nggak tahu entah itu tipuan mata, entah apa, saya nggak percaya. Pakai pedang nggak mempan, pisau pedang nggak mempan. Mempan, golok. Nah, oh golok nggak mempan juga. Ceritanya itu palsu mungkin kalau ya, mungkin nggak tahu, tapi ya golok di rumah masa palsu. Orang sama saudara terus habis itu dia gini sama saya, kamu itu security harus punya ilmu kebal. Oh berarti kayak gimana? Buat punya ilmu itu. Nah, dia nyaranin niatnya baik kali ya. Ya. Saya kan orang hidup di zaman kekinian ya kan. Ya. Nih ada pelor bulat-bulat besi itu. Gotri lah. Ya gotri. Saya suruh nelen. Nelen gotri. Iya. 7. 7 kenapa harus 7? Saya khusus buntu bisa. Enggak 9 atau 10 gitu. Enggak tahu. Kalau memang doyan ya. Saya dikasih 7. Nih 7 gotri katanya. 7 gotri asli besi. Asli gotri, saya lihat ini gotri. Nelen saya, kata saya enggak usah buntu ini saya. Gotri yang untuk bearing itu kan. Iya. Gotri itu. Ini kecil sepeda yang gede itu, yang agak bulatnya agak gede kan. Iya. Apa itu? Nah, saya suruh 7. Dia minum. Saya lihatin dulu, saya tanya, ini buat apa? Buat kebal. Gak bakalan kamu ditembak pun gak bakalan. Kalau jatuh dari motor kamu sobek-sobek badannya. 7 saya kalau ditembak nggak mempan jatuh dari motor ya harusnya bajunya yang sobek-sobek. Oh bajunya. Oh. Badan tetap aman. Badan gitu. Aman, oke. Dalam hati saya. Keren juga. Saya nggak perlu beli rompi anti peluru ini kita kerja. Iya dong. Terus saya ke negara konflik nggak perlu was-was. Saya yang nggak pernah karena dia saya bilang gini. Saya mikirnya bukan ke situ pikirannya, ke kebalnya. Itu kalau sus buntu saya mati nanti. Iya. Itu kan masuk langsung mati, nggak usah nunggu sus buntu. Saya mati saya sus buntu. Nah, gede apa lagi? Adik saya minum. Adik saya kan beda sama saya setahun ya, 82 saya 81. Iya. Percaya berarti. Minum. Pergi ke Jakarta minum. Saya nggak mau. Enggak. Mati aja, saya nggak percaya begituan dia bilang. Orang mati juga banyak. Habis itu dia benci sama saya sampai sekarang. Oh gara-gara itu dia benci sama bapak. Nah adik saya minum. Waktu itu kan di Jakarta sama-sama kejadian tak terduga. Dia minjem motor saya, adik saya. Adik
Saya suka nge-track karena saya balapan kan di Jakarta. Jatuh, motor saya hancur. Dia masuk rumah sakit. Badannya babak belur. Sama mati juga kan. Ada saya aja. Koma kan, koma. Babak belur. Untung aja saya nggak minum gambar. Iya. Berarti tetap koma kan, nggak ngaruh kan. Pembodohan aja kan. Adik saya masih hidup, masih kerja. Tapi sininya udah babak belur, ya aspal keseret. Sama aja Kata sih. saya, ini udah expired kali itu. Iya mungkin. Mungkin udah expired. Wah, ilmunya nggak dirapal. Iya Terus mungkin saya itu. lagi, ada lagi yang saya kesel lagi sama dia tuh. Ini, nanti kamu ini udah tak kasih rapalan. Kamu nanti dibacokin, nggak mempan, gitu. Terus kalau berantem itu paling benjol-benjol aja, dibacok nggak mempan katanya. Oh gitu. Tapi giliran, tapi kalau nggak sengaja gimana bacoknya? Kita orang dari belakang atau barat, mempan ya, aja. Ya sama aja. Kita nggak sengaja. Ilmu apa nih Thailand sih malah saya bilang kayak gitu. Tapi dia tahu dia nggak suka gimana? Nggak suka. Ya saya ngomongnya kayak gitu kan dia melecehkan dia Oh, udah punya gitu. pasien banyak di depan orang dan itu. Oh, itu di depan orang? Sama saya cerita gitu istrinya. Oh, Ya dia jadi pasiennya dia kan sumber pencarian dia kan. iya. Saya mau ya ngomongnya nggak enak, nggak percaya saya begitu aja mau mati aja udah. Namanya orang hidup mah nggak begitu apaan ya. Terus akhirnya apa? Enggak sih, saya nggak tahu ya, nggak ngerasa sih. Enggak kan? Enggak, ya. Tapi dia bisa nyantet Bisa. konon kabarnya Itu itu. bisa, Bisa. dia, yakin saya. Taunya gimana? Tahunya, Heeh. orang sakit, suruh Iya. lupa, Heeh. kerjain sama dia. Dia Orangnya nyembuhin. Iya, Nyembuhin atau ngasih santetnya? orang yang kena santet. Kena santet. Ya nyembuhin berarti. Iya, nyembuhin. Dia nyembuhin Ya, gitu. ini dari sini nih, ini langsung di ini nama dia sakit, hilang langsung besok tuh ya. Nggak ada, ya kita ke dokter apa nggak tahu ya. Gede gitu, bukan bisul ya itu. Wah, udah Pak, udah busuk gitu. Pokoknya kalau secara akal kita ke dokter apa nggak masuk akal lah namanya di kampung ya. Terus sembuh itu. Hilang, ini dikerjain orang nih. Wah, ada orang kerjain kayak kesurupan orang gila sebulan gitu di rumahnya linglung tuh, katanya dari perempuan itu kerjain. Nah saya tanya itu caranya gimana? Malah saya diajarin jujur kalau ingin bunuh orang kamu ngambil tanah kuburan orang yang mau mati, ciri cari itu tanggal-tanggalnya. Kamu tengah malam jauh-jauh dulu ngambil jalan balik, Jalan mundur. Jalan mundur. Geragep Ke kuburan itu? Ya mundur. Oke. Dari rumah. Dari rumah. Ya. Dari rumah berapa kilo ke kuburan Ya, itu? tahu. Lumayan kurus. Ngontrak Kurus dulu ini. deh. Baru geragap-geragap. Heeh, Nyari. betul. Wah, pulangnya mundur dulu sampai sore rumahnya. Pulangnya mundur dulu, Iya, atret berarti. Pulangnya mundur dia lagi. Iya, betul. Pulang mundur, masih mundur. Baca ayat balik dari bawah. Pulau Ayatnya jadi dibalik ya pulau. Ayat dibalik juga? Dibalik dari bawah. nah itu udah level ke balik sih. Ya udah pelarian sesat beneran. Level sesat sih itu. Iya, udah ngeri. Saya juga, ngeri banget. Enggak. Oh gitu. Tapi dia pernah meraktekin itu. Ya iyalah kalau nggak pernah orang kerjanya dia. Berarti Tapi dia keberhasilannya saya nggak tahu, nggak pernah lihat. Tapi Iya. cuma ngajarin. cuman pasien memang sering datang pergi Ada. datang pergi. Banyak sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai masih. sekarang masih buka gitu, datengin orang. Yang jadi pertanyaan kenapa masih orangnya pada Iya itu makanya Dateng. Dunia ini kok bodoh banget. Heeh. Gitu. padahal kan secara kasat mata lah. Nggak Hasilnya kebukti. kan nggak Nggak kebukti. ada bukti. Hasilnya. Nggak ada bukti. Kalau ada reaksi apa enggaknya ini, yuk. Ya kayak misal kita nyantet nih, masukin Jadi paku kelihatan. ke perut gitu. Ya kita taunya ada paku di perutnya dia dari mana kan nggak tahu kan. Orangnya suka bikin status. Masa dia itu ini di perut saya ada paku kan nggak mungkin bro. Ya. Paling dia ke USG dia itu keep sendiri kan. Nggak ada pak. USG nggak ada. Di USG nggak kelihatan kan. Lah, terus tahu ini perut ada paku ini dari mana kan? Ngecis ini. Iya kan mah juga ngecis. Emang orang Terasa kayak gitu ketusuk-tusuk model-model kayak jarum gitu, kan. Saya kan tahu kecilnya ya. Ya. Orang model-model kayak gitu memang dari kecilnya tuh udah aneh.
Oh, emang aneh cara hidupnya saya lihat tuh aneh. Sendiri, entah ke kecilnya saya lihat tuh ke tempat sepi, Heeh. tempat sepi Sendiri lah gitu. sering duduk-duduk di situ, orang-orang pada main layangan, kita yang normal-normal. Heeh. Kayak orang extraordinary Iya, itulah ya. kayak gitu. Terus dia sendiri, terus nanti udah mulai besar nih, Iya. udah mulai besar seanjak SMP, SMA, itu kalau pada kita kalau di kampung itu kan ngaji, Iya, ngaji gitu. dia tuh Dia nggak ngaji. sendiri aja ngaji, ya pokoknya kadang ngaji, kadang enggak. Yang lebih mulai kelihatan, udah mulai umur lulus SMP itu, SMP dia ya. udah mulai tuh nggak tahu kemana di kuburan. Oh gitu. Entah dia SMP nyari-nyari udah kuburan mulai keramat. kayak orang beda lah gitu Dia ya. udah nyari-nyari kuburan keramat. Membedakan dirinya dengan teman-teman sebayanya. Ya, terus dia kuburan keramat tuh ngapain? Tapi Nyari waktu, kejiwaannya nyari normal nggak dia? Ngomong Dia gitu punya connect. Connect. Tapi nanti Nikah setiap juga berarti ya. nikah anaknya 3. Setiap ngobrol pasti yang diarahkannya ke mistik. Kita ngobrol biasa nih. Iya. Ntar, ini makanya untuk ujung-ujung kok bahasanya ke situ lagi gitu. Oh gitu ya. Ntar diajak ngobrol apa aja. Ntar, misalkan gini nih, aduh semalam ini saya jaga ada yang maling lagi, mana pusing. Kan langsung itu ada yang nggak suka nih sama kamu gini. Langsung deteksinya gitu. Ya pokoknya dia selalu membawa ke Ya. Aduh, hal-hal mistis yang dia kuasai itulah ya. saya lagi sakit, badan saya udah sakit, kepala ini udah 3 hari gak hilang gitu. Obatnya apa ya kalau kita kan gitu? Iya. Aduh ini kamu nih, coba lihat nih, ini di belakangnya ada ini, ada yang nggak senang nih sama kamu nih. Ini orang ini gitu, tapi nggak menunjuk siapa orangnya. Jangan. Tapi mungkin dia indigo gitu bukan ya? Bukan indigo ya? Enggak kayak sih, enggak. Kan Ya kalau dia ngaku melihat setan, melihat jin di sini ada ini nih. tapi ngaku aja kan, nggak ada yang orang lain yang bisa lihat kan enggak kan? Antara dia dan setan itu yang ketemu. Iya ya. Ya nggak percaya saya juga nggak bisa. Tapi bapak ibunya gitu juga, Pak? Enggak kan? Dia aja kan? Saudaranya ada 4 itu enggak. Berarti istilahnya dia itu kayak ya beda dengan saudaranya berarti kan? Yang bodohnya itu kenapa orang pada percaya ke rumah dia? Jangan-jangan dia Padahal- stres, cuman stresnya itu masih terkontrol gitu. Iya, stres 20% kali ya. Iya, tapi masih terkontrol. Dulu kerja, Mak. Dia kerja di pabrik, akhirnya Keluar. berhenti. Karena dia dapat omset dari situ, dapat orang pada datang. Oh, omset itu lebih gede daripada gajinya. Kerja seperti Palembang dan Menjanjikan. Iya sih. Palembang loh pada datang. Bisnis seperti itu. Seram nih. Meskipun tidak ada buktinya, Yang lebih hebat dari judul. cuma yang lebih sadis lagi gini. Investasi bodong ya seperti itu. Iya. Lebih sadis lagi, orang waktu saat itu punya utang, bisa-bisanya nggak manggil debt collector atau apa, kalau kita suruh nagih bayar orang, itu nggak datang ke tempat dia. Dia punya utang. Jadi ada orang bisnis itu ketipu punya utang lah, duitnya Iya. di luar banyak. Ada zaman dulu itu hampir 120 jutaan. Itu datangnya ke dia, nggak nagih, ditagih susah orang ini berarti. Setelah udah ditagih susah, udah mentok, datang ke dia. Nah, dikasih sama dia tuh beberapa ramuan lah, nggak tahu plastik. Iya. Sebelum datang ke rumahnya ini, Man, katanya, besok pagi-pagi jam ini, hari ini taburin dulu, gitu. Taburin dulu selama 3 hari. Itu dia punya utang ya posisinya. Iya, orang itu. Saya sampean orangnya kok. Dia Iya. bilang, saya punya Pak, saya gimana caranya supaya utang itu orang itu tak tagih bisa gitu. Oh itu. Terus sampean ngasih treatment kayak gitu, coba. Nah, Kasih treatment ikuti. Dikasih dia 25 juta atau berapa, katanya cair, coba. Apa itu kebetulan? Jadi berhasil gitu. Ya intinya cair lah. Kata saya, itu mah kebetulan aja. Gitu. Saya kan kalau- Enggak, ini mah mungkin orang yang ngutang tadi, yang dia tagih itu tersugesti, "Oh, orang ini kok kayak gini gitu. Wah, sudahlah saya bayar daripada saya diusilin gitu, mungkin gitu." Padahal nggak ada efek-efek apapun Nggak sebenarnya. ada. Sebenarnya
katanya udah mentok, ditagih sampai susah Oh gini. gitu. Giliran saya ke situ dari dia kasih itu yang di treatmentnya itu cair katanya. Coba dapat dia duit. Dalam hati saya orang ini gampang Kampung kan? Lampung mas, jauh dari Pesisir bukan? Bukan yang pesisir ya? ngeri ya. Aneh sih.